buat kalian semua masih inget kan kalau semisalnya minggu ini Miss Ayu bakal bahas soal zodiak kalian yang Aries, Taurus, Gemini. Habis itu ada Q&A loh. Nah, kalian semua siapin ya pertanyaan kalian. Oh, halo Kak Alivers ya. Pertama-tama kita mulai dari zodiak Gemini dulu ya. Nih, buat kalian semua yang berzodiak Gemini. Of course, opening pertamanya di sini aku bakal bahas soal karir dan keuangan serta rezeki kalian dulu ya. Nah, first cardnya sendiri di sini ada Seven of Wands, terus ada Eight of Pentacles, ketiganya ada The Emperor, terus ada Three of Swords, dan yang terakhir ada The Stars. Christine Unit. Sebentar, kartunya ada yang jatuh. Bisa ramalin aku nggak? Iya bisa banget. Maret tanggal 9 tahun 1993. Tapi abis ini ya, abis aku bacain tarotnya dulu. Nah, kamu siapin aja pertanyaan kamu. Apa nih yang mau dibukain dan diramalin. Jadi kamu bisa nanya apa aja. Soal romance boleh, soal karir boleh, atau mau nanyain soal teman juga bisa banget. Nah, Kak Christine ini tolong diingetin. Tolong disiapin ya pertanyaannya ya. Ini aku bahas Gemini dulu nih soal karir dan keuangannya. First cardnya di sini sendiri ada kartu The Stars. Kayaknya buat para Gemini ini di bulan ini nih ada sesuatu atau mimpi ya. Mungkin enggak juga ya. Mungkin angan-angan atau mimpi yang kalian dari dulu tuh kepengen banget. Nah, di bulan ini tuh ada chance buat kalian itu buat mewujudin mimpi kalian gitu. Karena kalau di The Stars ini biasanya ada suatu tujuan di depan. Istilahnya kalau kalian di padang pasir atau di padang gurun gitu kan atau di laut kalian nyasar. Nah, kalian kan pasti petunjuk arahnya ada bintang gitu. Nah, jadi kayak ada jalan buat menuju sesuatu yang kalian tuju deh. Nah, terus di sini sendiri ada Seven of Wands. Kalian lagi harus bener-bener berpegang sama passion atau keinginan kalian gitu. Nah, di sini tuh pokoknya kalian disuruh ya perjuangan aja, trust yourself gitu loh. Terus di sini ada Eight of Pentacles yang nunjukin kalau pelan-pelan, trust yourself, pelan-pelan, langkahnya pelan-pelan, koinnya harus ditata pelan-pelan gitu kan, dilap satu-satu, dirawat, dibuat gitu. Jadi jalannya step by step gitu. Nah, next up-nya buat para Gemini di sini ada The Emperor. Hati-hati juga sama diri kalian sendiri, dan di sini ada Three of Swords. Memang disuruhnya trust yourself, tapi di sini jangan istilahnya karena kalian harus trust yourself terus kalian jadi overthinking gitu, jadi kebanyakan mikir, terus nanti ujung-ujungnya kalian jadi pusing sendiri. Karena di sini kayak ada ujung-ujungnya apa yang kalian pikirkan itu malah bertentangan sama hati kalian, terus nanti kalian malah nggak bergerak kemana-mana gitu. Tapi di sini konteksnya mungkin kalian sudah mencapai sesuatu maksudnya, atau mungkin preparingnya udah lengkap, tapi kalian malah nggak bisa bergerak karena kalian complicated sendiri gitu. Nah, itu buat karir dan keuangan para Gemini ya. Jadi buat para Gemini, take it slow, pelan-pelan, step by step step by step gitu ya. Dan ya tetap percaya sama diri kalian sendiri. Cuman ya kayak gitu, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipusingin juga gitu. Nanti malah bertentangan sama hati kalian gitu buat para Gemini. Nah, next up-nya buat kalian semua yang Gemini juga, tapi buat yang yang masih jomblo dulu apa yang udah punya couple ya. Kira-kira para Gemini ini ada yang masih galau nggak sih? Yuk kita open buat yang masih jomblo dulu ya. Nah, first card-nya di sini ada kartu Temperance. Wah, apa nih Kak Christine udah ngasih pertanyaan aku mengenai karir dan keuangan Pisces. Lalu aku kerja balik ke Indo apa di Manila? Oke, sebentar ya. Abis Gemini ini ya. Oke, di sini ada kartu Temperance. Nextnya di sini ada Nine of Pentacles.
Terusnya di sini ada The Wheel of Fortune. Gemini jomblo sepertinya sedang merasakan sesuatu. Ada bau-bau. Oke, sorry. Nggak ada bau. Oke, di sini ada nextnya ada Five of Wands. Cardnya di sini ada King of Swords. Oke. Begini. Karena di sini ada King of Swords. Dan ini semua berhubungan dengan jodoh. Sebenarnya Gemini ini di bulan ini tuh lagi laku-lakunya tuh ada beberapa yang ngedeketin kamu nih, ada yang perang-perangan ikut semua pada ngedeketin kamu, mau perjuangin kamu. Tapi masalahnya adalah kamu merasa semuanya sepertinya tidak mengena sama hati kamu. Di sini ada The Wheel of Fortune dan ada kartu Temperance yang kurang lebih kayaknya semuanya ada plus dan minusnya. Tapi sayangnya masing-masing plus dan minusnya nggak ada yang sesuai banget sama kamu gitu. Nah, jadi kayak gimana nih? Ada The Wheel of Fortune, ada Temperance. Jadi misalnya si A plus di keuangan tapi minus di nggak romantis. Nah, terus tapi si B romantis tapi minus di keuangan. Jadi kamu kayak, kenapa nggak ada yang full gitu? Maksudnya kenapa sih nggak ada yang sesuai sama kriteria kamu? Itu sampel doang ya, yang tadi ya, nggak melulu soal keuangan dan romantis kok. Tapi gimana ya, harus matre dikit gitu. Nah, jadi di sini kamu lebih milih buat menunggu di pintu. Di sini kamu nungguin terus, kamu nggak gerak-gerak, kamu nggak milih. Hati-hati Gemini, nanti semuanya malah pergi. Jadi buat Gemini maksudnya nggak perlu buru-buru juga jadian, tapi maksudnya lebih bergerak lagi, dipastiin gitu kalian maunya gimana gitu. Ini ada lagi nih Kak John Kops. Kak, aku berzodiak Cancer dan istriku Gemini. Bagaimana ramalan tarot mengenai finansial ke depannya? Yang tadi Gemini finansialnya sih udah aku bahas ya. Jadi kalau si Gemini itu lagi bisa mendapatkan sesuatu, percaya aja insting sama passionnya sendiri. Si istri ya, kamu juga dukung aja deh, kan kamu suaminya ya, kamu harus dukung dia. Cuman gitu pas di tengah-tengah nanti mungkin dia agak overthinking, terus semuanya jadi agak nggak bergerak, agak stuck. Jadi kamu si suami Gemini si Cancer tolong didukung ya si istrinya biar jalannya enak gitu. Kalau dia lagi overthinking mungkin kamu ingetin gitu, terus tetap support. Oke, buat Kak John Kopa. Nah, terus aku masih mau lanjut ke Gemini tapi yang udah punya pasangan, love life-nya gimana? First cardnya ada Eight of Wands. Terus next cardnya ada Two of Wands. Nextnya lagi di sini ada Eight of Swords. Terus ada kartu Death. Oops. Lastnya di sini ada kartu The Tower. Ya, Death-nya terbalik. Lagi berantem. Mungkin gak berantem tapi lagi kusut, lagi ada trouble, lagi ada problemo. Nah, tapi di sini sendiri trouble atau problemo ini bisa diselesaikan dengan cara merubah sifat. Ada kartu Death, ada yang lahir, ada yang mati. Berarti kalian harus merubah sifat kalian. Gemininya sendiri ya, bukan orang di sekitar ya. Mungkin tata cara gimana sih cara nge-solve problem tuh harus dirubah. Kenapa? Karena kalau enggak nanti bisa timbul suatu kejadian yang lumayan heartbreaking gitu deh. Oke. Jadi heartbreakingnya tuh maksudnya kayak gini, The Tower. Sesuatu yang sebenarnya bisa dibuild kembali. Kalau kamu bangun menara, dia ambruk kan bisa dibangun lagi. Cuman ya gitu kan, harus istilahnya jadi mungkin ada yang luka, jadi ada yang jatuh gitu. Tapi kan maksudnya kalau bisa dihindarin. Nah, dihindarin itu dengan cara kartu Death. Dari mana sih masalahnya para Gemini ini? Nah, itu adalah dari overthinking. Nah, ini mungkin tadi ya buat finansial atau karir keuangannya para Gemini tuh, kalian semua tuh lagi mungkin overthinking terus malah stuck, nggak gerak kemana-mana, dan ini pun mengganggu banget sama hubungan kalian.
Padahal di sini sendiri kalian juga sebenarnya bukannya nggak sayang, tapi sayang, cuman ngerasa kayaknya lagi menginjakan kaki di dua kapal yang nggak bisa jalan atau kan nginjak kaki di dua kapal, kalau satu ke kanan satu ke kiri nyemplung gitu kan. Nah jadi kayak sebenarnya gampang banget caranya, ya udah kalian kalau urusannya jadi kayak ini minta dipisahin, jalannya tetap ke depan. Passion, hubungan apa semua gitu, misalnya keluarga, teman, bla bla bla, itu tetap dijalankan secara bersamaan, tapi nggak boleh saling bersentuhan atau bersenggolan. Mungkin ada yang boleh bersentuhan dan bersenggolan karena berkaitan, tapi nggak boleh maksudnya sampai jadi berantakan gitu, jadi kusut, jadi perang, jadi berantem gitu. Tapi maksudnya ya pelan-pelan aja di sini, take your time, karena di sini pun maksudnya istilahnya dua di sini kan kayak mau menuju ke seberang gitu, perjalanan masih panjang, pelan-pelan, jangan semuanya dikusutin, semuanya dipikirin gitu buat para Gemini, biar love life kalian aman gitu. Karena love life-nya sendiri kan ya gimana ya, masa udah punya pasangan berantakan cuman gara-gara kamu lagi nggak bisa balancing kiri dan kanan. Nah buat para couple-nya Gemini juga maksudnya lebih di support lagi ya Gemininya, sama diingetin kalau lagi overthinking, Gemini juga jangan bandel, dengerin gitu. Nah nih aku coba readingin punya kak siapa nih, punya kak siapa tadi, kak siapa, yo aku jadi lupa. Oh kak Christine, kak Christine, halo, masih di sini kan? Nih aku openin ya buat keuangannya Pisces. Kamu ini bagusnya balik ke Indo apa di Manila aja? Kalau yes berarti di Manila, kalau no berarti balik ke Indo. First cardnya, penasaran gak? Di sini ada Queen of Pentacles, artinya no, tapi ini bagus ya, Queen of Pentacles. Nextnya di sini ada Six of Cups. Six of Cups, terus ada Four of Wands slashnya. Di sini dua kartu no, satu kartu yes. Sebenarnya di sini sendiri dipertanyakan kamu itu tujuannya mau ngapain. Kalau yes kamu, tadi aku jadi lupa yes atau no yang ke Indo. Gimana. Kalau nggak salah kalau no berarti balik ke Indo ya. Tapi di sini sendiri kalau no-nya itu gimana ya? Sebenarnya kamu masih seneng di sana, kayaknya masih banyak perjalanan, tapi mungkin kamu di sini kayak pengen build fondasi buat ke masa depan. Nah, jadi gimana ya baiknya? Gini, kamu fokus dulu. Karena kalau kamu di sana kamu nyaman, kalau kamu di sini kamu bisa build fondasi. Fokus kamu kemana? Kalau kamu mau nyari ilmu, mau nyari istilahnya yang lebih lagi, itu kayaknya bagusan di sana, di luar. Kenapa? Karena di sini sendiri kamu bisa dapat koneksi yang lebih banyak dari sana. Memang cara kamu maksudnya nantinya memang agak telat mungkin ya, kalau kamu mau build fondasi usaha atau apa gitu di Indo memang nantinya agak telat. Tapi kamu nanti kalau baliknya nanti itu kamu udah punya fondasi yang lebih kuat, istilahnya udah ada. Aku dipanggil balik ke Indo karena mau bantuin usaha orang tua. Oh iya pantas. Nah tapi maksudnya itu nggak apa-apa, masih bisa ditunda-tunda gitu. Karena kalau kamu keluar di luar dulu, kamu nambah koneksi, nambah jaringan, itu nanti kedepannya kayak lebih bisa berkembang lagi. Jadi buat kamu sendiri kalau memang kamu masih lebih senang di sana nggak apa-apa. Kalaupun memang ternyata tiba-tiba ada keadaan genting kamu harus balik, itu pun nggak masalah karena di sini ada Queen of Pentacles yang nunjukin kayak keadaan kamu pun kalau balik ke sini keuangannya itu bakal baik-baik aja dan bagus-bagus aja gitu. Sedang kalau di sini aku bebas. Ini masalahnya bebas doang atau emang masih ada something yang bikin stuck nih? Soalnya kalau dari sini sendiri tuh ada Four of Wands. Four of Wands itu kayaknya di sana ada Yayang deh. Tapi Yayangnya di sini nggak gimana ya, maksudnya ada beberapa, nggak selalu Yayang pacar ya, bisa juga kayak teman-teman dekat yang mendukung banget, yang saling support. Nah itu juga bisa gitu. Kak Christine, cuman orang tua selalu bahas kesehatan mereka. Aku khawatir kakak. Iya sih, kalau dari sini kayaknya ibu yang bahas banget ya. Soalnya ini keluarnya kartunya Queen. Cuman ya maksudnya nggak apa-apa sih, masih bisa ditunda. Yang pasti kalau di sana juga kamunya yang bener-bener. Kenapa? Karena di sini sendiri kayaknya kamu agak terlalu bersantai. Kalau memang kamu fokus ke passion kamu, nyari koneksi, nyari jaringan, mengenal orang sebanyak mungkin, ngambil ilmu sebanyak mungkin, ya
itu saatnya gitu. Jadi kayak boleh ditunda, tapi kamu walaupun nyaman kamu tetap harus fokus. Kalaupun kamu balik ya, tapi tenang aja, kalaupun kamu balik semuanya fine fine aja gitu buat Kak Christine. Oke, yuk kita lanjut ke zodiak selanjutnya deh. Nih buat kalian semua yang baru watch live aku ingetin ya, di end of session ini atau ya nanti aku sekalian bukain, kalian boleh banget tanya apa aja soal diri kalian. Ada sesi Q&A-nya, siapin aja pertanyaan kalian, kasih aku tanggal lahir, pertanyaan kalian, atau semisalnya tanggal lahirnya nggak boleh dikasih tahu ya udah nama aja. Oke, next up-nya kita ke Taurus ya. Nah, buat kalian yang berzodiak Taurus, gimana sih karir dan keuangan kalian? First card-nya di sini ada Justice. Oh, Kak Christine, kisi, makasih, thank you juga ya, yang terbaik aja. Pilihan kamunya maunya di mana? Tenang aja, semuanya baik kok ke depannya. Oke, next up-nya buat si Taurus ada kartu karma. Ada apa nih? Kok jadi ada karma dan justice? Ada apa? Kalian melakukan sesuatu apa nih? Ada Seven of Cups. Yang keempat kartunya ada Ace of Pentacles. Aman sih kayaknya ya. Yang lastnya di mana ya? Miss Ayu mau ambil kartu yang mana ya? Ada King of Wands. Ini buat para Taurus ada King of Wands. Ada Ace of Pentacles. Jadi sebenarnya karir dan keuangan kalian itu aman-aman aja. Kalian juga lagi di posisi yang menurut kalian itu memuaskan hati kalian, atau passion kalian itu pas banget deh nih. Ini kerjaan lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya, lagi cuan-cuannya gitu. Tapi di situ ada trouble juga ya. Trouble-nya adalah hal-hal yang lalu yang kalian lakukan, kesalahan yang lalu itu lagi bakal datang dan menagih. Mungkin kalian dulu pinjem uang ke teman kalian, Cong pinjem 2.000 dong, mau beli Popeyes, udah nggak dapet ya Popeyes 2.000 ya. Nah sekarang dia baru nagih gitu, kayak Cong kemarin lu pinjemin gue 2.000, udah lama nih bunganya 20.000 gitu. Nggak gitu ya. Temen apa rentenir. Nah, tapi maksudnya di sini sendiri tuh kayak ada kejadian lalu, ada karmanya. Ada karma yang lalu tuh maksudnya bakal justice yang apa yang kalian tabur tuh apa yang kalian tuai gitu. Dan di sini pun ada Seven of Cups. Memang maksudnya kejadian masa lalu yang udah lalu, yang mungkin kalian juga ada beberapa janji sama orang yang sudah lalu, terus mereka datang menagih. Sebenarnya tidak mengganggu sih, tapi lumayan bikin pusing juga, karena ini kayaknya ada beberapa dan banyak, nggak semuanya berat, mungkin ada yang kecil ada yang besar gitu. Cuman nih kayak gitu, bakal ada yang datang menagih hutang kalian plus bunga. Enggak ya, sorry deh Miss Ayu, mungkin kebanyakan mikiran cicilan kartu kredit. Tapi kayak gitu buat para Taurus. Tapi maksudnya ya tenang-tenang aja, cuman ini saatnya kalian harus membayar sesuatu setelah mengambil sesuatu gitu. Next. Nih halo semuanya yang baru masuk live-nya Miss Ayu. Jangan lupa ya, Miss Ayu nih ada Q&A-nya loh. Jadi kalian siapin aja pertanyaan kalian. Buat para Taurus yang jomblo, first card-nya keluarnya The Fool. Ini pilihannya antara kalian lagi dibego-begoin atau kalian lagi bego-begoin orang. Oke, next ya buat para Taurus. Nextnya ada Ace of Wands. First cardnya The Fool, nextnya Ace of Wands. Kartu ketiganya di sini ada Five of Pentacles. Terus ada apa lagi nih sama si Taurus jomblo? Ada The Lovers. Ini sih kayaknya bau-baunya si Taurus lagi ngebego-begoin orang nih. Terus ada Three of Wands. Iya dong, beneran lagi ngebego-begoin orang. Gak bener nih Taurus yang jomblo nih. Jitak juga nih. Soalnya di sini kenapa Miss Ayu bilang kalian ngebego-begoin orang? Maksudnya maaf ya kalau nggak resonate ya, tapi maksudnya ini mungkin kalian lagi ada deket sama orang dan orang. Jadi orangnya nggak cuma satu ya, ini para Taurus ya. Kalian mungkin lagi ada deket sama beberapa orang.
Sebenarnya kalian udah tahu kalian senang sama yang mana, tapi karena kalian takut kehilangan, ini the lovers, dan the loversnya itu ada cewek di depan dan ada cewek di belakang. Jadi kalian maruk, nih dasarnya Taurus maruk. Terus kalian nggak mau istilahnya hidup kalian jadi sepi kalau misalnya nggak ada mereka ini. Terus kalian jadi membodoh-bodohi. Mungkin kalian gini, ini misalnya Mas Ayu ya, terus Miss Ayu deketin cowok si A, terus Miss Ayu bilang, iya aku nggak deketin siapa-siapa, cuman kamu doang. Padahal Miss Ayu chat sama 4 cowok lainnya gitu, kan nggak bagus, nggak boleh gitu. Maksudnya kalau udah nemu satu, kan di sini kan udah ada ini nih, udah ada ace of wands gitu. Maksudnya udah fokus aja gitu, jangan the fool, jangan membodoh-bodohi orang gitu. Ya sebenarnya kan nggak salah ya, kan ada pepatah yang ngomong di laut ya tebar jaring gitu kan, nanti jaringnya dapat ikan yang mana kayak gitu ya. Cuman maksudnya kan ya nggak bagus juga lah kayak gitu, seenggaknya kan, karena di sini kan kalian sudah menemukan tambatan hati kalian gitu. Nah jadi kayak diminta lebih fokus lagi, jangan kayak gini. Takutnya nih kan ada pohon yang kering, ini juga bisa berartian istilahnya nanti ada karma yang bakal kalian terima. Giliran kalian suka sama satu cewek, ternyata dia deketin yang lain juga gitu kan. Kalian sebenarnya kan serba salah juga, jadian belum, mau marah nggak bisa gitu, nanti jadi karma loh buat yang para Taurus gitu. Nah next up-nya buat para Taurus tapi yang udah punya couple. Ada Six of Swords. Ini apa nih? Aku bacain komen dulu sebentar. Kita postpone ya buat para Taurus. Ada Kak Fadilah. Oh iya, Aries dong Kak. Iya habis Taurus nih, Aries. Terus Kak Kak Farid Libra dong Kak. Iya boleh, kamu tanya, boleh. Ini nih ada di Q&A-nya, nanti di end abis bacain Taurus dan Aries, kamu ketik aja pertanyaan kamu, terus stay tune, nanti aku bacain gitu. Kamu Libranya mau dibacain apa, karir, keuangan, love life tuh boleh banget. Terus ini ada Jongkops, buat yang mau tanya silahkan tulis di komen apa yang mau ditanyakan. Asrama keuangan DLL kayak tadi aku lo dibacain. Iya thank you Kak udah ditolongin. Nah kayak gini nih Kak Farid, nanti ya bentar ya, Taurus dulu ya sama Aries. Nah ini buat para Taurus dari yang punya pasangan. First cardnya di sini kan ada Six of Swords. Nextnya di sini sendiri ada Three of Cups. Kok kayaknya ada yang bandel nih. Soalnya bau-baunya kalau ada Three of Cups tuh ada bau-bau menyebalkan. Di sini ada Ace of Swords, yang ini beneran ada baunya, nyebelin. Di sini ada Ace of Cups. Last cardnya di sini ada Page of Wands. Ini para Taurus yang udah punya pasangan kayaknya lagi nggak mau berjuang buat hubungannya sendiri nih, minta dimarahin nih. Sebenarnya kalian tuh bukannya udah nggak sayang, karena di sini ada Ace of Cups. Kalian tuh masih sayang, cuman di sini ada Page of Wands. Kalian tuh lagi melempem. Istilahnya kalau punya hubungan sama orang kan harus istilahnya punya passion, menggebu, bakar-bakar gitu. Enggak gitu ya, sorry. Tapi maksudnya kalau misalnya udah redup, itu harus kalian bangkitkan lagi biar kalian itu inget gimana gitu. Paling enggak, seenggaknya ingat dulu tuh ketemu gimana dakdikduknya. Kalau walaupun nggak bisa dakdikduk, at least kalian remind gitu. Jadi buat para Taurus mungkin ya ini lagi melempem, bukannya nggak sayang. Dan di sini pun ada Six of Swords dan Ace of Swords. Ada sesuatu yang kalian rasa itu kalian nggak srek sama pasangan kalian, tapi kalian nggak ngomong, kalian cuma mendam. Ini juga bisa jadi masalah nih. Nah ini orang ketiganya jadi kebaca deh. Misalnya nggak tahu ini selingkuhan atau bukan, bisa juga saudara atau temen. Tapi kalian lebih milih ngomong keburukan pasangan kalian ke orang sekitar kalian. Nggak boleh, nggak bagus. Rundingin sama pasangan kalian sendiri. Karena di sini sendiri, jadinya orang-orang yang di sekitar kalian ini memberikan masukan-masukan atau celetukan-celetukan yang nggak penting. Terus kamu jadi mendem, bener-bener mendem. Terus ke pasangan kamu jadi melempem, tambah melempem gitu. Nah kan sayang gitu. Kalian kan sebenarnya bukannya nggak sayang gitu, cuman lagi redup aja. Nah, buat para Taurus, janganlah kalian
istilahnya lagi ada beban pikiran atau kesusahan, atau ada sesuatu yang kalian gak senengin di pasangan kalian itu, kalian malah ceritanya ke orang luar, rundingin dong sama pasangan kalian sendiri. Gitu buat para Taurus yang udah punya pasangan. Jangan bandel ya Taurus ya, nanti Miss Ayu datengin satu-satu, nggak bisa ya, banyak kan ya. Oke, kita lanjut ke Aries ya. Nih abis Aries kita Kian. Nah tadi siapa tuh? Kak siapa tuh yang Aries? Halo Kak, masih di sini nggak? Masih nonton live-nya Miss Ayu nih? Hop, kita buat para Aries ya. Aries buat karir dan keuangan kalian itu gimana sih? Aries. Nih buat kalian semua yang baru join, Miss Ayu ingetin kalau nanti di end of session ini Miss Ayu ada Q&A. Miss Ayu bakal bukain tarot buat kalian. Kalian boleh nanya apa aja, cukup kasih Miss Ayu nama kalian atau zodiak kalian atau tanggal lahir, bebas. Nah, terus pertanyaan kalian apa? First cardnya di sini buat para Aries dari segi karir dan keuangan. Ada the moon. Agak gelap ya, gelap gitu. Cuman kelihatan bulan sampai pakai obor ya. Nah, terus di sini ada the hangman. Wah, Kak Fadil masih di sini ya. Kak Aries nih Aries nih lagi keuangan. Ada the hangman. Kenapa nih? Kenapa sih? Ada four of wands. Terus ada the hermit. Kayaknya Aries lagi melalui suatu proses. Dan ada king. Ini bukan king, ini knight of cups. Kakak pengen, nih aku bacain komen dulu. Christine Inaut, kakak pengen dibacain apa aja yang related ke Pisces. Aku mau tanya detail, cuman malu dibaca semua orang. Boleh, kamu tanya langsung ke DM aja, nanti Miss Ayu balas ya. Jadi buat kalian semua yang mau tanya-tanya tarot, mau private juga boleh, langsung aja kirim ke DM-nya bibdu.com ini, nanti Miss Ayu bukain terus bacain tarot kalian. Nah, ini buat para Aries ya. Nih Aries nih, di sini ada sesuatu jalan yang gelap yang sedang kalian lalui di karir dan keuangan kalian. Kayaknya lagi kurang baik karena di sini Pentacles-nya nggak ditunjukin, sebenarnya nggak kurang baik banget sih, fine aja sih dari pemasukan ya. Cuman kayak ada sesuatu yang bikin kalian stuck dan bingung langkah kalian ini harus kemana nih buat para Aries. Terus di sini sendiri ada four of wands yang kayaknya ini ada berurusan sama orang-orang terdekat kalian deh. Maksudnya bisa juga teman dekat, sahabat atau orang tua, bisa juga pasangan. Nah, ini kalian kayaknya lagi yang bikin kalian stuck nih ada di sekitar sini, tapi yang bikin kalian semangat juga orangnya ada di sekitar sini. Mungkin kalian boleh disaring-saring lagi ya orang yang deket kalian, karena di sini sendiri pun ada the hermit. Proses pendewasaan, semakin tua semakin bijaksana. Miss Ayu hampir ngomong semakin tua semakin bangkotan gak ya? Ya jadi kayak gitu. Jadi ini adalah proses pendewasaan yang membuat kalian nanti bakal makin bijaksana dan dewasa. Dan di sini pun ada Knight of Cups, diminta untuk kalian jangan lelah, jangan pantang menyerah, jangan mundur, maju terus. Dan ini terutama harus dikuatin dari hati kalian, karena di sini sendiri kalian merasa stuck dan gak kelihatan jalan harus kemana. Tapi dari sini sendiri kalian diminta tolong buat fight terus, karena ini memang proses pendewasaan kalian. Dan orang sekitar kalian mungkin boleh lebih disaring lagi, soalnya ada yang ngejatuhin tapi juga ada yang nge-support. Jadi mungkin yang kasih negative vibe, kalau kata anak gaul zaman sekarang gitu kan, harus punya positive vibe. Nah jadi yang kasih negative vibe itu di-eliminate gitu buat para Aries dari karir dan keuangan. Sabar ya, memang lagi agak kusut gitu. Next up-nya buat para Aries, tapi dari kalian Aries yang masih jomblo deh. Nah, first card-nya di sini ada Two of Swords. Hello semuanya yang baru join live-nya Miss Ayu. Miss Ayu lagi bacain zodiak Aries, Taurus, Gemini loh. Jadi buat kalian semua stay tune, karena di end of season juga ada Q&A. Itu kalian boleh nanya apa aja.
Langsung ketik aja di sini, atau misalnya mau di DM juga boleh. Jangan lupa minta nama kalian atau zodiak kalian atau misalnya tanggal lahir kalian, terus pertanyaannya ya. Nah, ini buat Duh, ini kenapa sih Aries gelap-gelap banget loh. Ini yang jomblo juga nih lagi ada di shadow side. Nih kalian lagi pada ngapain sih? Next up-nya di sini ada Eight of Wands. Terus ada Page of Pentacles. Last card-nya buat Aries ada Three of Cups. Ini bener banget deh, kayaknya masih resonate ya, karena dari sini sendiri kayaknya ada orang-orang sekitar kalian lagi ngegrecokin kalian, baik di keuangan ataupun hubungan. Siapa nih yang toksik? Tolong di delete. Dan di sini pun maksudnya ya memang kalian agak keganggu soal love life kalian ini dari keuangan. Kalian kayaknya lagi kusut di bagian karir atau keuangan kalian, terus kalian jadinya nggak punya passion buat ke love life. Kalian lebih menutup mata dan kalian lebih fokus ke karir kalian, karena di sini pun ada di shadow side. Kalian ngerasa kayaknya yang lagi deket sama kalian ini semuanya lagi kurang bagus, atau yang mau kalian deketin tuh mungkin baru ketahuan jeleknya. Jadi kalian memutuskan untuk stop dulu buat hubungan percintaan kalian walaupun kalian masih jomblo. Cuman kayak gini ya, nggak apa-apa kalau kalian memang masih mau fokus ke hal yang menurut kalian harus lebih difokusin dulu. Kalau dari sini karir dan keuangan ya. Cuman nih toxic people yang ada di sekitar kalian nih, yang ngacak-ngacak, yang ganggu-ganggu, yang ngasih negative vibe, kayak tadi misalnya juga bilang tuh yang buat di karir dan keuangan Aries, tolong di delete ya ini orang-orang ya. Ini ngegerecok aja nih sumpah. Maksudnya ya mungkin ada yang nggak bisa di delete ya, namanya kadang-kadang kan mungkin juga orang terdekat tuh bisa jadi orang tua atau teman, mungkin nggak bisa di delete, tapi mungkin kalian bisa ngambil step back, ngasih jarak dulu gitu, kayak take your time, nggak usah connect ke mereka terlalu gimana. Kalaupun mereka ngomong nggak terlalu, kalian nggak usah terlalu gubris dulu. Ya kalian fokus ke apa aja yang kalian mau fokus dulu. Kalau ada yang positif kalian ambil, yang negatif kalian pura-pura buta dulu deh, nggak usah dengerin dulu, karena di sini benar-benar ngegrecok sih buat para Aries. Oke. Next up-nya buat para Aries yang udah punya couple, jangan sampai nih masih ada orang luar yang ngegrecok ya. Nih lama-lama nih orang di dekat Aries, Miss Ayu deletein semua nih, pinjem sarung tangannya Tamus. Hup, di sini ada Ace of Cups. Next up-nya di sini ada kartu karma, masih gelap. Kenapa sih ini Aries suram banget bulan ini? Ada The Lovers, untung masih ada legahnya ada The Lovers. Nextnya di sini ada Five of Wands, dan last cardnya di sini ada The Temperance. Untung aja Aries ini ya. Kalian yang udah punya pasangan sih sebenarnya bisa lebih lega ya, karena pasangan kalian sendiri ini bukan masalahnya kalian ya. Jadi yang perlu di-delete ternyata bukan pasangan kalian yang udah punya pasangan. Di sini sendiri ada Ace of Cups. Sebenarnya hubungan kalian ini dari hati lagi terasa dekat-dekatnya gitu. Lagi dekat gitu kan. Oke, misalnya lebay, sorry. Dan di sini pun ada The Lovers, maksudnya lagi ya saling sayang, saling support, saling ngedukung. Memang di sini lagi ada di shadow side, kurang lebih mungkin lagi ada di masa suramnya kalian, atau kalau kata orang mah lagi di posisi kalian tuh lagi jelek-jeleknya gitu. Lagi dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tuh dikusutin, dikit-dikit dipermasalahin gitu. Jadi dikit-dikit berantem. Cuman di sini ada kartu Temperance. Diingetin buat Kara Aries, jangan terlalu banyak berantem, harus diseimbangin. Walaupun kalian berantem, kalian juga harus sosit-sositan. Jadi hubungan kalian bakal terus berjalan. Gitu buat para Aries yang udah punya pasangan. Jadi kayak aku tahu kalian kusut, aku tahu kalian rumit, tapi pasangan kalian di sini baik loh. Dan maksudnya hubungan kalian tuh lagi hangat loh. Walaupun banyak-banyak berantem atau ada masalah-masalah kecil yang didebatin doang mungkin, nah itu tetap harus diimbangin ya sama sosit-sositan, romantisan. Jadi semuanya berjalan ke depan baik-baik aja. Nih buat para Aries yang udah punya pasangan, semuanya fine-fine aja. Cuman ya gitu, harus Temperance, harus seimbang. Atau tarik ulur, enggak, bukan tarik ulur, sorry, udah jadi pasangan tarik ulur, tabok nih. Oke.
Nih udah masuk sesi Q&A nih. Buat kalian semua, ayo siapin pertanyaannya kalian nih. Aku scroll ke atas dulu nih. Tadi kayaknya ada yang nanya nih. Siapa sih tadi yang nanya? Ayo. Buat kalian semua boleh banget nanya apa aja ke Miss Ayu nih sesi Q&A. Miss Ayu bukain tarot kalian. Cukup kasih Miss Ayu antara nama atau zodiak atau tanggal lahir kalian, terus pertanyaan kalian. Kalian boleh nanya apa aja. Ini ada Kak Fadit nih tadi. Libra dong Kak, masalah keuangan. Oke. Kak John Cops, abis ini diupload ke IGTV kan Miss Ayu? Iya dong, diupload dong ke IGTV. Nah ini buat Kak Farida, masih di sini kah kakak? Hai Kak, masih stay tune kan? Masih nonton Miss Ayu kan? Kenapa Miss Ayu jadi serem ya? Oke. Buat Libra, masalah keuangan. First cardnya di sini ada Knight of Pentacles, terus ada Three of Swords, nextnya ada The Magician, nextnya lagi ada Eight of Pentacles, dan lastnya buat Libra dari keuangannya ada Ace of Wands. Libra bulan ini keuangannya sebenarnya fine-fine aja, kamu tinggal fight dan pelan-pelan. Tapi ya di sini satu-satu disusun, ditata rapi, dibersihkan, di-preparing dengan baik, satu-satu dan terus diperjuangkan, semuanya bakal baik-baik aja. Dan di sini pun ada kartu The Magician. Sebenarnya semuanya bakal under control, pakai R ya, under control di bulan ini dengan baik. Jadi kalian tenang aja. Memang selama prosesnya mungkin kalian ngerasa di hati dan pikiran kalian ada konflik. Mungkin kalian mikirin apa, tapi di hati rasanya pengen ngapain. Gak apa-apa, tenang aja. Di sini tuh dimintain sama kamu Ace of Wands. Trust your passion. Kalian mau kemana, mau arahnya kemana, itu fine-fine aja. Ikutin hati kalian. Gak usah berantem-berantem sama hati kalian sendiri, karena semuanya gonna be fine. Yang penting step by step, di-prepare dengan baik, dan harus seimbang semuanya gitu. Oke, next up-nya Kak Fadila. Miss, pasangan yang akan datang buat Aries dong. Pasangan yang akan datang buat Aries itu maksudnya pertanyaannya gimana ya? Sifatnya gimana gitu, atau pasangan yang akan datang itu bakal cocok dan baik nggak gitu, atau gimana nih Kak Fadila? Boleh diperjelas pertanyaannya gimana? Halo yang baru masuk live-nya Miss Ayu lagi di sesi Q&A ya. Jadi buat kalian semua yang mau tanya boleh banget, ketik aja pertanyaan kalian langsung. Miss Ayu cuman minta mungkin nama, tanggal lahir, nama atau tanggal lahir deh, terus atau juga boleh juga zodiak kalian. Jadi buat kalian semua yang mau nanya-nanya, ayo langsung tanya. Nih Kak Fadila masih di sini kah? Kalau masih di sini boleh diperjelas pertanyaannya, Miss Ayu bingung. Nah, ini buat kalian semua. Kemarin Miss Ayu ada ngadain sesi pick a card buat private Miss Ayu sendiri ya. Terus buat kalian semua yang ada di sekitar Miss Ayu, atau misalnya yang merasa resonate, ngerasa gak sih 2-3 hari ini tuh ada something yang tak kasat mata mungkin mengganggu kalian, kayak ada yang ngeliatin, malam jadi susah tidur. Nah itu buat kalian tenang aja, karena beberapa hari lagi bakal berlalu. Kayak ini memang lagi ada perbelokan atau pergejolakan hawa negatif di dunia ya. Mungkin dari kasus-kasus corona juga mungkin orang-orang jadi lebih negatif soal apapun, jadi kan kita hawanya agak bersentuhan gitu. Nah terus buat kalian juga yang ngerasa kalau misalnya usaha kalian lagi down, ya karena semuanya merasa down gitu, jadi kayak kiri kanan ngerasa juga down. Jadi kayak karena negatif semua orang barengan ketumpuk, jadinya tuh kayak semuanya ngerasa down dan agak susah. Tapi maksudnya jangan khawatir, maksudnya ini pasti keadaannya kedepannya bakal keep going on dan bakal makin baik gitu. Maaf nih Miss Ayu. Kak Christine, Miss Ayu kalau buat single yang Pisces kira-kira tahun ini apakah
ketemu pasangan apa tidak? Kak Vivin, oke, boleh request buat videonya, tapi sebentar ya, aku bukain yang Pisces dulu. Yang Pisces nih kira-kira tahun ini gimana? Hap, yap. Tahun ini ketemu pasangan yang baik atau enggak? Di sini ada Four of Wands, terus ada Seven of Wands. Last cardnya sendiri di sini ada Nine of Pentacles. Dua yes, satu no. Sebenarnya bukan no, tapi di sini ada seseorang yang menunggu kamu. Kayak udah diambang pintu nanti ketemu, tenang aja. Di sini bahkan ada Four of Wands. Mungkin beberapa kali dari para Pisces ini malahan bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya gitu. Mungkin baru ketemu tapi udah serius-seriusan. Jadinya nanti kalian bakal melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan di sini pun ada Seven of Wands. Nanti langsung ketemu kok orangnya dari begitu banyak yang kalian lalui dan lewati. Nanti langsung kelihatan orangnya yang mana gitu. Jadi buat para Pisces nanti ketemu kok tahun ini gitu. Wah, Kak Christine Inot, Miss Ayu cantik sekali, thank you. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Sesi Q&A kali ini masih kurang lebih masih ada 15 menit loh. Jadi buat kalian semua yang mau tanya-tanya, tanya apa aja deh. Miss Ayu bukain tarotnya, cukup kasih Miss Ayu nama, atau juga zodiak, atau juga tanggal lahir kalian, dan langsung aja ketik, nanti Miss Ayu bukain buat kalian gitu. Nah, itu buat Kak Christine tadi, gimana? Sudah jelas soal calonnya yang nanti ketemu atau enggak? Ketemu, tenang aja, santuy. Enggak, ini kok, enggak jomblo akut tahun ini. Hmm. Nah, terus kemarin juga Miss Ayu tiba-tiba dapet peringatan dari Badan Meteorologi Indonesia, peringatan gempa. Miss Ayu langsung kaget dong, kirain hoax kan, katanya tulisnya info BMKG gitu kan, katanya emang bukan chat ya, itu SMS ya, berarti sih harusnya dari pemerintah ya, terus Kemenko infonya juga keluar gitu kan. Nah, itu kalian pada dapat nggak sih? Miss Ayu jadi khawatir deh, maksudnya kan kita lagi ada trouble-trouble gini, terus tiba-tiba dikasih info kayak gitu ya. Jadi buat kalian semua, Miss Ayu juga tetap waspada, tetap maksudnya stay safe juga, tetap maksudnya stay alarm ya, maksudnya tetap waspada itu tetap maksudnya siap siaga gitu, kalau ada apa-apa langsung ready. Jadi buat tetap harus preparing, harus peka gitu. Memang hubungan doang peka gitu, hidup juga harus peka gitu, harus jaga-jaga ya. Jadi buat kalian semua, memang ini lagi tahunnya ngeri-ngeri sedap ya, kan Miss Ayu udah kasih tahu banget dari kemarin kalau memang sebenarnya dari kemarin itu um, lulusan planet-planet atau bulan-bulan di tahun ini itu memang lagi lurus-lurus distraction banyak banget, jadi kayak bakal banyak banget hal-hal yang naik turun, bakal ada musibah besar atau kecil gitu, tapi kita doain aja semoga nggak ada musibah lagi ya gitu. Jadi kayak buat kalian semua, ya stay alert, stay healthy, be careful, harus stay prepared juga, oke? Okay? Nah, jelas sekali kakak, aku percaya pada kakak. Iya, nggak jomblo, cuman sering di PHP-in. Ya, gimana gitu kan, yang namanya orang ya, kadang-kadang, kadang-kadang suka PHP. Jadi kayak gitu sih, maksudnya tenang aja, jadi di tangan Tuhan. Kalau dari tarotnya sendiri juga maksudnya, maaf ya, ini kan cuma sekadar dengan tarot, semoga aja resonate. Kalau yang positif semoga kejadian, kalau yang negatif semoga dijauhkan gitu. Buat kalian semua nih yang masih ada di live Miss Ayu ingetin lagi, ini lagi sesi Q&A. Kalian boleh tanya apa aja ke Miss Ayu, nanti Miss Ayu opening tarotnya. Cukup kasih Miss Ayu nama, apa zodiak, atau tanggal lahir kalian, pick aja yang mana. Terus kalian langsung tanya aja. Kalian boleh tanya apa aja, baik dari karir, keuangan, atau misalnya keluarga kalian, atau mau nanyain gebetan, atau mau nanyain mantan. Siapa yang belum move on? Atau semisalnya kalian mau nanyain
Bos juga bisa sih, bos bisa ditanyain kok. Atau kadang-kadang kalian mau langsung nanyain perusahaan, itu juga bisa gitu. Oh ini ada nih, Kak Afriska MS. Oke, Kak Afriska 30 April 90. Iya, Kak, pertanyaannya apa, Kak? Ketik aja, Kak, langsung. Atau mau join live? Join live juga bisa, Kak. Jadi bisa langsung tanya. Apa nih, Kak, pertanyaannya? Miss Ayu tungguin. Buat Kak Afriska. Hmm, apa nih, Kak Afriska kayaknya ngetiknya panjang nih. Ya, dikasih emot. Apakah pertanyaannya apa? Kan kalau mau dibuka harus ada pertanyaannya. Masalah rumah tangga dan pekerjaan. Iya, Kak. Ada apa rumah dan tangga dan pekerjaannya? Pertanyaannya apa nih? Maksudnya apa ya? Apa ya? Hmm, semisalnya kalau dalam rumah tangga itu ke depannya eh, bakal ada perkara apa enggak dari segi keuangannya ya bisa atau misalnya dari rumah tangga itu sendiri ya, ya itu juga bisa ditanyain. Dari pekerjaan pun bisa ditanyain kayak bagusan pindah atau enggak atau kedepannya bakal naik pangkat atau enggak. Nah ini Kak Afriska mau nanyain apa nih? Nggak salah baca kan misalnya namanya Afriska, oh ya. Apa boleh pertanyaannya lebih ke depannya aja boleh? Ke depan, ya ke depannya itu bagian mananya Kak? Coba dari rumah tangga dulu deh. Rumah tangga ke depannya gimana? Berarti dari overall kehidupannya gitu. Kayak kehidupannya naik turunnya kurang lebih bakal gimana gitu ya. Gimana Kak Afriska? Apakah iya ataukah tidak? Terus ayo tanya dulu biar fix gitu biar pas gitu apa yang Miss Ayu bukakan. Iya benar gitu. Oke, berarti kurang lebih naik turunnya rumah tangganya ini ke depannya gimana ya? Oke, buat Kak Friska, first card-nya ada kartu Temperance. Next-nya di sini ada kartu The World. Ini dua kartu positif loh Kak, harusnya fine-fine aja ya. Ada Two of Cups, ada juga, ada page, ini bukan page, ini Four of Pentacles. Dan ada juga Three of Wands. Keadaan rumah tangganya sendiri sebenarnya di sini sudah dijelaskan dari dua kartu di depan. Semua rumah tangga punya naik dan turun. Ada kartu Temperance yang kadang-kadang seimbang, kadang enggak. Dan ada kartu The World, dunia berputar. The World, dunia. Dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Harusnya ke depan baik-baik saja karena ya nggak semua hal bakal kita bilang baik-baik aja tuh berarti nggak ada masalah, tapi harusnya semuanya baik-baik aja. Di sini sendiri pun ada Two of Cups yang artinya dua-duanya kalian tuh sama-sama saling sayang kalau suami ya, maksudnya hubungannya juga sebenarnya fine-fine aja. Tapi mungkin di sini ada sedikit konflik karena kalian terbiasa dengan hubungan yang sekarang ini, terlalu nyaman, terlalu biasa aja. Mungkin nanti salah satu dari kalian itu berusaha mendobrak pintu, istilahnya kayak mencoba mencari sesuatu yang membuat tidak bosan atau bisa buat refreshing. Nah, di sini sendiri itu terjadi karena gini nih. Ini kan ada si bapak tua ini nih. Memang nyaman sih duduk aja ya. Cuman kan maksudnya sebenarnya kalau dia nggak nginjekin koin dua, dudukin koin satu dan melukin si koin satu ini, kan bisa tuh semuanya dijadiin satu terus dibawa gitu. Entah dibawa kemana lah, pokoknya ke arah lebih baik ya. Itu sebenarnya kalian harusnya bisa lebih maju lagi ke depan. Jadi kayak istilahnya kayak hubungan kalian kan nih baik-baik aja gitu. Tapi maksudnya jangan merasa terlalu nyaman juga. Nanti kalau salah satu bosen, terus salah satu mencari cara mungkin kayak semisalnya biasanya Sabtu Minggu nggak pernah kemana-mana tiba-tiba jadi olahraga terus kalian jadi saling curiga-curigaan, nah itu kan nggak bagus tuh. Jadi kayak sebelum kalian terjadi sesuatu yang seperti ini, lebih baik kalian berdua ini jangan terlalu nyaman sama posisi kalian yang lagi ada mayam ini. Kayak salah satu dari kalian atau mungkin dua-duanya juga boleh saling romantisan lah gitu kadang. Jadi kalian
Mungkin sama-sama berdua mencari hal baru yang bisa dilakukan couple bersama-sama ke depannya, biar hubungannya tetap langgeng dan adem-adem gitu. Nah, terus kita lanjut buat Kak Fiska dari segi pekerjaan. Harus bertahan atau pindah? Kalau yes bertahan, kalau no pindah ya. First card-nya di sini ada Four of Wands. Yes. Ada Nine of Cups. No. Last card-nya di sini ada King of Wands. Yes. Di sini minta bertahan ya. Bertahannya sendiri pun di sini bukan karena menguntungkan, tapi karena di sini sebenarnya pekerjaan ini kalian si kakak ini dibilang rasa udah buntu belum, tapi senang juga kerja di sini, udah nyaman. Sebenarnya dibilang sesuai passion juga bisa dibilang sesuai passion. Lagian kalau kakak mau keluar di sini ada Nine of Cup. Ini kakak masih bingung kalau keluar mau ngapain. Kalaupun kakak masih ngotot mau keluar, karena maksudnya kayak pengen yang lain, boleh. Tapi tentuin dulu, jangan bingung mau kemana gitu. Kayak udah pastiin dulu kalau keluar mau ngapain gitu. Jadi kayak sebenarnya dari dua ini nggak ada yang merugikan ya, kartunya pun nggak ada yang nunjukin kalau misalnya apakah kalau keluar jadi susah atau apakah bertahan jadi susah, nggak ada gitu. Jadi kayaknya semuanya bakal fine-fine aja. Cuman diminta di sini kalaupun kakak mau jadinya keluar gitu, tentuin dulu mau kemana dan ngapain gitu. Dan kalaupun stay sebenarnya semuanya fine-fine aja gitu. Jadi buat Kak Afriska itu pertanyaannya sudah Miss Ayu jawab semua. Gimana? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, nextnya kita lanjut. Ada Kak Francisca. Wah, Scorpio kapan? Scorpio kapan ya? Nanti Miss Ayi kasih tahu deh kapan. Tapi stay tune terus di Instagramnya bibu.com. Atau kamu punya private pertanyaan apa? Langsung aja bisa di sini nih lagi sesi Q&A. Oke, Kak Christine, tanya lagi nih. Kak, saya bagusan tetap di company ini atau company emang zaman Belanda ya? Bagusan di company ini atau pindah ya? Saya baru join di company ini 5 bulan. Di company sebelumnya udah 3 tahun. Cuma karena nggak betah sama HRD yang baru, suka milih kasih ke karyawan. Jadi saya pindah HR di company sebelumnya. Bentar misalnya dislokasi otak nih bacanya nih. Maaf nih misalnya lah dalam mau itu di company ini aku pindah. Saya baru join di company ini 5 bulan. Belum ya kerja udah 3 tahun. Cuman karena nggak betah sama HRD yang baru, suka milih kasih. Oh milih kasih. Bisa aja lemot. Jadi saya pindah dari company sebelumnya. Di profesional selalu cari-cari kesalahan karyawan. Oke. Bagusan. Jadi ini di yang kalau yang di baru bagusan stay atau pindah ya. Kalau yes berarti stay, kalau no berarti pindah. First card-nya sendiri buat Kak Christine. Queen of Wands itu yes. Terus ada Ace of Cups itu no. Ada lagi The High Priest. Siapa ini? Ini yes, ini no nih. Kartu middle. Bentar, misalnya ambil 2 lagi. Harus ganjil. Keluar lagi The Lovers. Ada apa nih? Nah, misalnya menjatuhkan kartu, tapi kita buka saja. Di sini ada Five of Wands, yes. Berarti diminta untuk stay karena di sini 2 kartu yes, 1 kartu no. Di sini ada The High Priest dan di sini ada The Lovers. Berarti di sini sendiri menunjukkan kalau sebenarnya di posisi yang sekarang ini kamu ngantor, kayaknya sebenarnya posisinya nggak nyaman-nyaman banget, tapi sesuai sih sama apa yang kamu mau. Nah, di sini sendiri, kalaupun kamu mau keluar, sebenarnya niatan kamu buat keluar juga gede sih. Tapi di sini sama yang kuasa kayak dibilang gitu, udah high priest itu kan kayak pendeta gitu, urusannya sama yang kuasa. Diminta kayak kalau misalnya kamu mau keluar pun dipikirkan baik-baik, berdoa dulu, biar istilahnya minta tunjuk jalan, karena di sini pun ada the lovers. Ada nanti sesuatu yang bakal dikasih ke kamu dari yang kuasa. Jadi kayak di sini sabar-sabar dulu. Kalaupun mau keluar, ya pokoknya berdoa dulu, minta petunjuk sama yang kuasa. Pokoknya pertahanin dulu deh, karena nanti pokoknya ada suatu jalan yang bakal ditunjukin. Jadi buat Kak Christine, coba dipertahankan dulu gitu.
Kak Afriska. Oh, terima kasih. Oh ya, terima kasih juga. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak nih? Miss Aya tinggal 5 menit loh. Nih, Kak Christine, apakah sudah jelas? Jadinya yang tadi itu readingannya pokoknya kayak disuruh stay dulu, sabar-sabar. Disuruh sabar-sabar, pokoknya nanti ada jalannya. Gitu. Terima kasih. You're the best. Thank you, Kak Christine. Gitu, you're the best. Good luck. Nah, buat kalian semua, aku juga mau ngingetin kalau Tarot on the Bed Miss Ayu ini bakal ada tiap hari Kamis jam 4 sore di Instagramnya bip.com. Aku bakal live terus pokoknya tiap hari Kamis jam 4 sore. Jadi buat kalian semua yang mau tahu lanjutan readingan zodiak aku, ini kan baru Aries, Taurus, dan Gemini ya buat bulan ini ya. Di bulan apa nih? Ini bulan Juli ya. Aduh, udah cepet ya, udah tengah tahun. Bentar lagi tambah tua. Nah, jadi buat kalian semua, kalau mau tahu lanjutan readingan zodiaknya Miss Ayu, atau kalian semua yang mau nanya-nanya, itu boleh banget. Pokoknya stay tune terus setiap hari Kamis jam 4 sore di instagram.com. Christine, Kak Christine, sudah kakak, udah jelas semua, makasih banyak. Iya, makasih banyak juga kakak. Kak Afis kan nih, kalau masalah keluarga lebih baik jauh apa deket sama mertua? Oke. Urusan mertua dan mantu ini memang tidak pernah selesai. Oke. Kak Christine, ya, aku selalu pantengin setiap Kamis. Yay, oke, thank you Kak Christine sudah stay tune terus nontonin Miss Ayu. Oke, kita buka perkara mertua dan menantu ini ya. Miss Ayu suka lelah baca ini karena serba salah ya. Yang namanya mertua kan pasti udah tua. Yang namanya orang tua nggak bisa dibantah, nggak bisa dilawan. Diturutin juga susah, kita yang kena hatinya. Jadi tuh nih kadang-kadang tuh suka nggak ada solusinya gitu. Selain itu, kalau Kak Christine nanyanya bagusan, kalau Kak Afriska nanyanya bagusan jauh apa deket, ya mungkin iya sih. Bukan jauh kali ya, jaga jarak, tapi harus tetap sopan dan tetap silaturahmi dengan baik gitu. Kalau bentar nih, misalnya lu lupa nentuin, ulang dulu. Kalau yes berarti harus dekat. Kalau harus jaga jarak ya, jangan bilang jauh ya. Kalau harus jaga jarak, jawabannya no. First card-nya di sini buat Kak Afriska ada Four of Wands. Tadi misalnya ngambil Four of Wands loh, keluar Four of Wands lagi loh. Padahal yang tadi misalnya belum tentuin, aneh nih. Ini kartu kenapa nih buat Kak Afriska pasti ada arti sesuatu loh, 2 kali keambil. Gak logis, padahal Miss Ayu kan udah ngocok terus ngambil random. Terus nextnya di sini ada The Hangman. Oke, ini yes. Ini kartu middle. Last cardnya apa? Ayo nih langsung ditentuin nggak ya? Ini saya mau ambil jadi galau nih. Yang mana ya yang rasanya anget? Oke. Yes, berarti harus deket. Yes, yes, ya. Ya. Oke, social distancing dong. Ya Kak, iya sih social distancing bukan mutus hubungan ya, cuma disuruh jauh-jauhan gitu. Tapi di sini sendiri sih kayaknya harus deket deh. Karena di sini sendiri ada Four of Wands dan ada Two of Wands. Nanti pada suatunya masanya nantilah pokoknya in the middle of nowhere atau di somewhere over the rainbow itu bakal ada sesuatu yang baik yang bakal terjadi dan bakal jadi suatu nilai plus atau suatu hal yang bikin rumah tangga kamu itu makin hangat ataupun mungkin di masa sulit ini akan menjadi sesuatu yang bikin kamu apa ya istilahnya rumah tangga kamu itu bertahan gitu. Memang di sini pun ada the hangman, kamu mau jauh pun juga nggak bisa sama mertua, emang udah stuck keadaannya ya. Tapi di sini sendiri tenang aja, kamu deket sama mertua, baik sama mertua, istilah punya hubungan baik gitu ya. Nah itu semuanya pasti ada hasil dan malah positif banget ini hasilnya. Ya jadi Kak Afriska sabar-sabar. Sabar-sabar ya Kak. Maksudnya kan kita doain aja ke depannya makin baik sama mertua. Semoga hubungannya makin deket, makin anget gitu. Amin. Walaupun mungkin sensi-sensian, tapi makin baik.
Oke, sekian tarot readingnya Miss Ayu. Buat kalian semua, stay tune ya minggu depan di Instagramnya bibdu.com. Bye-bye.